Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Janur Biru Official. Berawal dari sebuah hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak dan setiap orang memiliki kewajiban. Hanya saja, apakah kita sudah menjalankan kewajiban secara sepenuhnya? Apakah kita sudah menjalankan hak dengan sepenuhnya? Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil. Dalam hal ini jelas bahwasanya apa yang bukan menjadi milik kita, jangan pernah kita ambil. Berawal dari sebuah kisah, seorang pemuda dengan sebuah apel. Seorang pemuda yang bernama Zabid, dia pada masa tabi'in terkenal sebagai ahli ibadah. Suatu hari, pemuda tersebut melewati sebuah sungai dan melihat sebuah apel. Karena dalam keadaan lapar, maka pemuda tersebut langsung mengambilnya. Kemudian, ia menggigit. Ketika menggigit apel tersebut, ia ingat, ini milik siapa? Maka setelah itu, ia tersadar. Karena pemuda ini adalah pemuda yang ahli ibadah, maka ia tidak mau satu gigitan apel merubah keadaannya nanti di hari kemudian kelak. Maka keesokan harinya pemuda tersebut berusaha untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemilik apel ini. Kemudian ia bertemu dengan lelaki tua yang memiliki kebun yang luas. Kemudian ia mengetuk pintu dan menanyakan tentang kepemilikan apel yang digigitnya. Pemuda itu bertanya, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini milikmu? Aku sudah memakannya kemarin. Apakah kamu mau memaafkanku?" Maka mendengar hal itu, kakek tua tersebut berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu." Mendengar hal tersebut, pemuda itu terkejut. Kenapa hanya dengan sebuah apel, kakek tersebut tidak memaafkannya? Kemudian pemuda tersebut bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang harus aku lakukan sehingga engkau mau memaafkan aku?" Maka lelaki tua tersebut menjawab, "Aku akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat." Kemudian pemuda tersebut bertanya, "Apa syaratnya?" Maka lelaki tua itu menjawab, "Syaratnya adalah kamu harus menikahi putri saya." Mendengar hal tersebut, pemuda itu terkejut. Ia sudah melakukan sebuah kesalahan, tapi ia diberikan tawaran untuk menikahi sebuah putri. Sebelum ia menjawab, kakek tua tersebut berkata, "Putriku ini adalah tuli, bisu, buta, dan lumpuh." Secara langsung pemuda itu terdiam. Karena ia harus menikahi seorang perempuan yang mana itu tuli, bisu, buta, dan lumpuh. Kemudian lelaki tua itu mengatakan, "Datang kembali ke rumahku ba'da Isya." Sesampainya di rumah lelaki tua itu, pemuda itu langsung dinikahkan dengan putrinya. Setelah itu ia dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan putrinya. Ketika pemuda tersebut masuk ke dalam kamar istrinya, ternyata ia melihat seorang perempuan yang tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh, dan tidak buta. Nah, karena melihat hal ini, pemuda tersebut langsung menanyakan kepada istrinya. Ternyata buta yang dimaksud ayahnya adalah ia tidak pernah melihat segala sesuatu yang diharamkan Allah. Tuli, ia tidak pernah mendengarkan segala sesuatu yang diharamkan Allah. Lumpuh, ia tidak pernah melangkahkan kakinya ke hal-hal yang dilarang Allah. Bisu, ia tidak pernah menceritakan atau berkata sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Maka anak-anak Umi sekalian, dari kisah ini ada 3 hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, janganlah mengambil yang bukan hak kita. Segala sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita, kemudian kita ambil, ini akan membuat kita berat siksaannya di hari kiamat. Kemudian yang kedua, teruslah berusaha jika ingin mencapai suatu keinginan, karena setiap usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Apabila kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, maka Allah akan berikan yang lebih kepada kita. Demikian kisah inspiratif yang dapat kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil, kita aplikasikan. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Demikian yang dapat Umi sampaikan. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.